Mohon komen, like, dan subscribe-nya ya guys, biar Zen makin semangat untuk mereview video barunya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Film dimulai dengan sebuah prolog tentang uji coba nuklir yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat di tahun 1945 sampai 1960-an. Uji coba nuklir itu yakini memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Cerita pun berlanjut ke seluruh kelompok ilmuwan yang sedang melakukan penelitian di bekas tempat uji coba nuklir itu dilakukan. Namun mereka malah mendapatkan serangan dari makhluk misterius yang ada di tempat itu. Dan film pun baru dimulai. Cerita pun berlanjut ke beberapa gambar yang ditampilkan sebagai pembuka film, di mana di sana terlihat beberapa ilmuwan sedang melakukan uji coba nuklir di suatu kawasan di padang gurun. Uji coba nuklir itu kini memberikan dampak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat itu. Cerita pun berlanjut ke seorang pria tua yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia terbangun setelah mendengar seseorang sedang memanggilnya. Dengan menggunakan senjata soft gun FF tanpa skinnya, dia mencari orang itu ke berbagai tempat. Namun, tidak ada seorang pun yang ditemukan di sana. Dia sudah mencari segala tempat, mulai dari tempat rongsokan ke gua-gua, semua dicari dia. Namun karena sudah tidak menemukan seseorang yang dia cari, dia pun memutuskan pulang ke rumahnya, dan di dalam rumahnya dia menemukan sebuah tas. Dalam tas itu dia menemukan barang berharga seperti uang dan perhiasan, yang berarti ada seseorang yang sudah merampas tas itu dari pemiliknya. Pria itu menghentikan aktivitasnya setelah dia mendengar seseorang memanggilnya, yang berarti ada pelanggan yang datang ke toko kecil di tempat dia berada. Ternyata ada beberapa orang yang datang berkunjung ke toko milik pria tua itu. Mereka adalah rombongan keluarga yang sedang melakukan liburan untuk merayakan pesta ulang tahun perak pernikahan dari pasangan sebaru baya yang berniat berlibur bersama anak dan juga menantunya. Rombongan keluarga itu terdiri dari 7 orang, yakni pasangan suami istri, 3 anak mereka, 1 menantu, dan 1 cucu mereka yang masih bayi. Menantu mereka bernama Doc yang seorang pebisnis berusaha mencari sinyal di tempat terpencil itu, namun dia tidak menemukan sedikit pun sinyal di sana. Sedangkan anak mereka bernama Bobby berniat buang air kecil di toilet milik pria tua itu. Namun toilet di tempat itu terlihat sangat kotor dan menyeramkan. Pria tua itu sempat berbicara kepada Bob, si kepala keluarga, bahwa dia sudah pernah bekerja sebagai satpam selama 15 tahun. Sedangkan Bob balasnya dan mengatakan bahwa di tempat terpencil itu pria tua itu tidak akan menemukan pelanggan di sana. Anak mereka yang lain, yakni Lin, sedang berusaha mencari anjing mereka bernama Beauty yang menyusup masuk ke toko milik pria tua itu. Namun dia menemukan beberapa hal mencurigakan di sana. Tapi dia tidak melanjutkan penelitiannya karena pria tua itu sudah datang dan dia langsung pergi dari toko miliknya. Setelah membayar bensin dan naik keluar dari tempat itu, Bob sempat menanyakan kepada pria tua pemilik toko itu apakah ada jalan pintas yang bisa mereka lalui. Pria itu mengatakan bahwa ada sebuah jalan pintas yang tidak di peta dan bisa membuat mereka lebih cepat keluar dari tempat itu. Brenda mengeluh kepada ibunya bahwa jalan yang mereka lalui ini sangat lelah dan juga panas karena mereka harus melalui gurun yang bisa membuat fluid glowingnya akan terbakar. Anu mengatakan bahwa dengan perjalanan ini keluarga mereka akan tidak lebih harmonis dan juga rukun. Bobby sempat berbicara kepada kakak iparnya sebentar, di mana kakak iparnya menawarkan rokok kepadanya, namun itu hanya candanya saja karena dia tahu jika dia memberikan rokok kepada adik iparnya, tentu saja istrinya akan marah kepadanya. Tiba-tiba mobil mereka menabrak sesuatu yang menyebabkan as mobil mereka patah dan mereka harus memanggil truk derek untuk bisa keluar dari tempat itu. Doc yang juga tidak setuju dengan rencana liburan ini kembali mengajukan keluhannya kepada ayah mertuanya. Doc yang sedang emosi pun ditenangkan Lin dengan sebuah pelukan hangat padanya. Doc pun bertanya kepada Bob apakah mobil mereka masih bisa diperbaiki. Bob mengatakan bahwa mobil mereka tidak bisa diperbaiki di tempat ini dan harus ditarik dengan menggunakan mobil derek. Dia bertanya kepada Doc apakah Doc menemukan sinyal di sana. Namun Doc mengatakan bahwa di tempat itu tidak ada sinyal sedikit pun. Bob pun memutuskan bahwa mereka harus berpencar untuk mencari bantuan. Brenda yang sedang bosan memutuskan untuk berjemur, sedangkan Bobby diberikan senjata untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang berbahaya mendekati keluarganya.
Bobby sempat bertanya kepada Doc apakah dia juga membutuhkan senjata, namun Doc mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan senjata karena dia merupakan seseorang yang sangat anti dengan senjata. Lin pun menemui adiknya Brenda yang sedang berjemur dan mengatakan bahwa Brenda seharusnya tidak memarahi kedua orang tuanya karena walaupun bagaimanapun ayah dan ibunya adalah seseorang yang sangat baik pada mereka. Sebelum pergi, Bob sempat memberikan briefing singkat kepada keluarganya, sedangkan Doc mendapatkan topi dari istri Lin walaupun dia terlihat tidak menyukai pemberian dari istrinya itu. Sebelum pergi mencari bantuan, Bob memanggil adik Brenda agar mereka berdoa bersama. Bob dan Doc berpencar untuk mencari bantuan, di mana Bob akan pergi ke pom bensin sedangkan Doc mencari mobil derek untuk menarik mobil mereka. Namun tanpa mereka sadari, seseorang sudah memantau mereka dari kejauhan. Lin mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak percaya bahwa mereka akan mengalami insiden di hari ulang tahun pernikahan perak ibu dan ayahnya. Namun ibunya mengatakan bahwa hal itu bukanlah masalah besar karena mereka bisa beristirahat sepuasnya jika sudah sampai di tempat penginapan. Di tempat lain, Bobby sedang berusaha mengejar anjingnya Beauty yang sedang berlarian tak tentu arah. Bobby sedang mengejar Beauty di suatu bukit yang cukup tandus. Namun di bukit itu, Bobby terlihat sedikit ketakutan karena tempat itu sangat sunyi dan juga terlihat menyeramkan. Dia berusaha mencari Beauty ke berbagai tempat yang ada di sana. Namun tanpa sepengetahuannya, seseorang sudah mengintai Bobby. Bobby malah menemukan Beauty sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan, di mana anjingnya itu sudah dimutilasi oleh seorang, yang berarti ada seorang psikopat yang ada di sana. Ketika berusaha kabur, Bobby malah terjatuh dan pingsan, dan seorang mutan kopet menemukan Bobby dalam kondisi yang sudah tidak sadarkan diri. Bob menemukan sebuah tempat yang cukup mencurigakan di gurun itu, di mana dia menemukan sebuah lembah dan banyak mobil yang sudah dalam kondisi rusak di sana. Bob meneliti mobil itu satu persatu, namun mobil itu semua sudah dalam kondisi rusak berat sama seperti mobil mereka. Di sana Bob tidak menemukan seorang pun dan ada tanda-tanda kehidupan di sana. Bob mencoba mengelilingi mobil itu satu persatu, namun tetap tidak ada seorang pun di sana. Sedangkan Bob senior yang bertugas untuk kembali ke pom bensin tempat pria tua itu tadi berniat datang dan mencari pria tua itu, menanyakan kepada pria tua itu mengapa dia memberikan jalan yang salah pada mereka. Namun bukan malah menemukan pria tua itu. Bob malah menemukan beberapa hal yang mencurigakan di sana. Bob mencoba menelepon seseorang, namun telepon di sana rusak. Bob menemukan beberapa benda mencurigakan di rumah milik pria tua itu. Di sana dia juga menemukan beberapa artikel tentang kejadian-kejadian aneh yang ada di gurun itu, yang berarti pria tua itu sudah sengaja menjebak Bob dan juga keluarganya. Bob pun berniat segera kabur dari tempat itu untuk menyelamatkan keluarganya. Namun ketika dia berniat keluar dari tempat itu, dia malah mendapati pria tua itu sedang berbicara dengan seseorang. Bob yang berniat menginterogasi pria tua itu tidak bisa melakukannya karena pria tua itu langsung menembakkan kepalanya sendiri menggunakan softgun FF tanpa skin miliknya. Ketika berniat kabur dari tempat itu, Bob malah mendengar seseorang memanggil perkataan ayah dengan suara yang cukup menyeramkan. Ketika berniat kabur, Bob malah mendapatkan serangan dari salah satu mutan kopet yang ada di sana, dan dirinya pun tidak berdaya karena kekuatan dari makhluk mutan kopet itu sangatlah luar biasa. Bobby yang pingsan dan tak sadarkan diri hampir semalaman itu ditunggu oleh seorang wanita mutan kopet yang baik hati dan tampaknya menyukai Bobby. Bobby pada akhirnya tersadarkan diri setelah saudara Brenda datang untuk mencarinya. Ibunya dan kedua saudarinya menanyai Bobby apa yang terjadi. Namun Bobby tampak masih syok dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Tiba-tiba Bobby bergerak dan mencari sesuatu. Dia mengira yang datang itu adalah salah satu anjingnya, Bis. Namun yang datang adalah Doc, kakak iparnya. Doc pun menanyakan keadaan Bobby apakah dia dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Doc berbincang dengan istrinya dan mengatakan bahwa dia menemukan sebuah lembah di padang gurun itu,
di mana di lembah itu tidak ada ditemukan seorang pun dan baik ditemukan bangkai mobil di sana, yang berarti orang tua pemilik toko kecil itu telah membohongi mereka selama ini. Di tempat lain, salah satu anjing Bobby yakni Bis ternyata masih hidup dan tidak sedang mengendus sesuatu. Bobby mengatakan kepada Doc bahwa dia sangat mengkhawatirkan kondisi ayahnya karena dia tahu ada sekelompok mutan kopet yang sedang mengincar mereka. Namun Doc mengatakan pada Bobby bahwa akan sangat berbahaya jika mereka berpergian sekarang karena di gurun itu banyak sekali hewan berbisa. Doc juga berjanji pada Bobby jika sampai tengah malam nanti Bob senior. Malam pun semakin larut, namun Bobby tidak bisa tidur karena dia masih trauma dengan kejadian yang dia alami tadi sore. Bobby mendengar suara dan dia mengira itu adalah suara dari anjingnya Bis yang masih tersisa. Bobby berusaha mencari anjingnya itu, namun tanpa mereka sadari, ketika mereka tertidur, seorang mutan kopet sedang mengamati Brenda yang tidur dalam keadaan pahanya yang terbuka, dan mutan kopet itu begitu nafsu melihat paha putih mulus glowing milik Brenda. Bobby yang semakin ketakutan pada akhirnya bercerita kepada keluarganya bahwa dia sudah menemukan anjing mereka Beauty dalam kondisi yang sangat mengenaskan, yang berarti ada sekelompok makhluk yang sudah membantai anjing mereka, dan mereka juga tidak sendirian di gurun itu. Mereka melihat api dari arah kejauhan dan mendengar teriakan ayah mereka. Bobby dan Doc pun bergegas segera ke tempat itu bersama ibunya, dan mereka mencoba memadamkan api yang telah membakar tubuh Bob Senior. Bob Senior ternyata sudah dibakar hidup-hidup oleh sekelompok makhluk sadis itu. Mereka mencoba memadamkan api yang sudah membakar tubuh Bob Senior, namun hal itu sia-sia saja karena Bob Senior pun pada akhirnya modar dengan cara begitu mengenaskan. Ketika mereka lengah, ternyata sekelompok makhluk kopet sudah mendatangi tempat mobil mereka diparkir, dan makhluk kopet yang sudah nafsu itu berusaha memperkosa Brenda. Brenda berusaha melawan makhluk kopet itu, namun tenaganya terlalu kuat. Brenda begitu syok karena bukan hanya satu, namun dua mutan kopet secara bergantian melakukan tak nampak pada dirinya. Sedangkan tempat lain, Doc menyuruh istri Lin untuk membawa mertuanya keluar dari tempat itu. Lin yang datang kembali ke mobil milik mereka malah melaporkan perlakuan tidak bermoral dari mutan kopet yang masih ada di sana, di mana mutan kopet itu minum produk asli milik Lin yang itu adalah jatah untuk suami dan juga anaknya, dan tidak bisa melakukan perlawanan karena mutan kopet itu akan mengancam membunuh Brenda dan juga bayinya. Ibunya Ethel berusaha untuk membantu Lin, namun diri malah mendapatkan tembakan di dadanya, sedangkan Lin harus meregang nyawa setelah diri juga ditembak tepat di kepalanya. Brenda begitu syok setelah melihat kakak dan juga ibunya ditembak secara bergantian oleh mutan kopet yang begitu sadis dan mengerikan itu. Doc begitu sedih dan frustasi setelah mengetahui istrinya meninggal dalam kondisi yang mengenaskan, sementara anaknya dibawa kabur oleh mutan kopet dengan wajah yang mengerikan itu. Dia meratap di depan wajah istrinya. Mutan kopet itu kabur setelah senjata mereka habis pelurunya. Sedangkan tempat lain, Bis, salah satu anjing milik Bobby, ternyata masih hidup dan menyerang balik mutan kopet yang berusaha melarikan diri itu. Ethel yang ternyata masih hidup sedang dalam kondisi yang kritis dan begitu lemah. Di dalam sisa hidupnya yang tinggal sebentar lagi itu, Ethel berkata kepada Doc bahwa dia pada akhirnya mengerti mengapa putrinya Lin begitu mencintai Doc, karena Doc sebenarnya adalah seorang pria yang baik walau sedikit emosian. Bobby yang begitu frustasi dan marah setelah ayah, ibu dan juga kakak yang begitu dicintainya dibunuh secara sadis oleh para kopet yang tidak bermoral itu, berencana untuk membalaskan dendamnya. Namun Doc mengatakan kepada Bobby bahwa dia harus menggunakan rencana untuk mengalahkan para kopet yang memiliki senjata dan juga ternyata cukup cerdas itu. Di tengah perdebatan Doc dan Bobby, mereka mendengar suara di sekitar mereka. Awalnya mereka mengira itu adalah salah satu dari mutan kopet yang masih tertinggal di sana. Namun suara itu berasal dari HT milik salah satu mutan kopet itu. Anjing mereka, Bis, ternyata masih hidup dan berhasil mengalahkan salah satu mutan kopet itu. Bis membawa tangan kopet yang berhasil dia gigit sampai terputus ke mobil milik mereka. Dan dari sana, Doc akhirnya tahu jalan menuju lokasi di mana para mutan kopet itu tinggal. Mereka juga tahu bahwa mutan kopet itu ternyata memiliki beberapa nama, yakni Google, Pluto, Lizard, dan bos mereka Jupiter.
Dengan dipandu oleh bis, Dok pun pada akhirnya berhasil mengetahui markas di mana para kopet itu bersembunyi selama ini. Mereka melalui perjalanan cukup jauh dan harus melalui gua yang berada di dalam gurun itu. Sedangkan di tempat lain, Brenda bersama Bobby merencanakan sesuatu untuk menghabisi para kopet yang sudah membunuh keluarga mereka. Mereka berdua berniat membalas dendam pada mutan kopet yang sudah membunuh keluarga mereka. Bobby dan Brenda melakukan beberapa hal seperti menyiramkan bensin untuk membalaskan dendam mereka. Di tengah rasa takut dan marah serta dendam yang begitu menjalar di hati mereka, Brenda dan Bobby saling menguatkan karena hanya mereka berdua lah yang tersisa dari keluarga mereka. Ternyata mutan kopet itu tinggal di kawasan kota kecil yang sudah tidak lagi berpenghuni. Para mutan itu dulunya adalah warga di mana tempat bekas uji coba nuklir itu dilakukan. Karena akibat radiasi radioaktif yang terjadi, mereka menjadi bertingkah normal dan juga ganas. Dok sempat melihat salah satu mutan kopet itu dan dia bersembunyi. Dia melihat mutan kopet itu masuk ke salah satu rumah dan dia berniat mengikutinya. Dok pun berpesan kepada anjingnya agar tetap diam di dalam mobil yang terparkir di sana dan tidak melakukan suatu gerakan yang mencurigakan. Dok pun masuk ke rumah itu secara perlahan-lahan. Dan dalam rumah itu Dok melihat salah satu mutan kopet yang ada di sana. Namun mutan kopet bertubuh gemuk itu tampaknya tidak terlalu berbahaya dan memiliki tampang yang terlihat bodoh dan juga tidak berdaya, berbeda dengan para mutan lainnya yang sadis dan juga liar. Bobby dan Brenda hampir selesai melaksanakan rencana mereka. Mereka berdua pun mengangkat mayat kakak dan ibu mereka. Mereka seperti akan melakukan sesuatu untuk mengalahkan para mutan kopet yang telah menghabisi nyawa ibu dan kakak yang begitu mereka sayangi itu. Tempat lain, Dok ternyata berhasil ditangkap oleh mutan kopet yang terlihat lemah dan tidak berdaya itu. Dok disekap di sebuah bak kamar mandi bersama mayat yang sudah membusuk. Dok pun meronta-ronta dan berusaha kabur dari jebakan itu. Dok dengan mengendak-endak pun perlahan memasuki rumah kopet itu kembali. Di sana sudah tersedia mukbang sarapan para kopet, yakni kepala manusia asli. Dok pun kembali berjalan memasuki ruangan satu persatu. Dan di sana dia menemukan seorang kopet yang ternyata itu adalah pemimpin para kopet itu. Pemimpin kopet itu ternyata dalam kondisi yang tidak berdaya dan terlihat begitu lemah. Dok sempat berbincang sebentar dengan kopet itu. Kopet itu mengatakan bahwa dia akan membunuh seluruh keluarga Dok karena Dok telah mengusik tempat mereka. Ternyata salah satu temannya datang untuk membantu mutan kopet itu. Ketika Dok hampir diserang oleh mutan kopet yang memiliki tenaga yang luar biasa itu, anjing mereka Bis datang untuk membantu Dok. Dok pun kembali mengambil senjatanya dan mencoba melawan mutan kopet itu. Namun ternyata kekuatan mutan kopet itu sungguh luar biasa, bagaikan pahlawan Avengers. Mutan kopet itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Perutnya sudah tertusuk oleh pukulan bisbol, namun dirinya seolah tidak merasakan hal itu sama sekali. Dok pun dibuat babak belur dan tidak berdaya. Dan ketika mutan kopet itu nyaris menghabisi Dok dengan kampak saktinya, Dok pun seperti akan pasrah dengan takdir yang akan menjemputnya. Namun secara tiba-tiba Dok menusukkan bendera ke leher mutan kopet itu, dan mutan kopet itu pun akhirnya tewas di tangan Dok. Dok menghabisi mutan kopet itu dengan kampak miliknya sendiri. Setelah menghabisi mutan kopet itu dengan kampak miliknya, Dok seakan bertambah kekuatannya. Dia menghabisi salah satu mutan kopet lagi dengan kampak sakti milik mutan kopet yang berhasil dia kalahkan. Dan Dok sudah semakin beringas. Bis datang dan menghabisi mutan kopet yang terlihat sedang memerintahkan sesuatu kepada rekannya. Di tempat lain, Dok sedang menyisiri seluruh ruangan rumah untuk mencari anaknya. Namun anaknya tidak ditemukan di sana. Sedangkan salah satu mutan kopet yang tersisa, yang merupakan salah satu pelaku penanaman paksa pada Brenda, tidak sedang berbicara dengan mutan kopet baik hati
yang pernah bertemu dengan Bobby di awal cerita. Berbeda dengan keluarganya yang bertingkah liar dan juga ganas, mutan kopet yang baik hati ini tidak tega untuk membunuh putri Doc yang masih bayi. Brenda dan Bobby begitu terkejut setelah mengetahui mayat ibu mereka telah diculik oleh salah satu mutan kopet itu. Mereka berdua pun kebingungan untuk mencari di mana mayat ibunya dicuri oleh mutan kopet itu. Bobby berkata pada Brenda agar menguatkan hatinya dan tak melaksanakan rencana yang sudah mereka jalankan. Bobby berusaha mencari mayat ibunya, dan ternyata mayat ibunya sudah dimukbang oleh salah satu mutan kopet itu. Bobby pun memancing mutan kopet itu untuk berlari menuju arah mobil milik mereka yang terparkir di padang gurun itu. Bobby berusaha untuk membuat mutan kopet itu mendatanginya, dan ternyata mutan kopet itu memang terpancing dan datang ke arah Bobby. Setelah melaksanakan rencana yang sudah mereka jalankan, Bobby pun mengambil api dan meledakkan mobil milik mereka. Alhasil mutan kopet itu pun tewas setelah terpanggang bersama mobil Bobby. Sedangkan Doc berusaha mengejar mutan kopet baik hati itu yang sedang membawa bayinya. Tetapi musuh sebenarnya Doc adalah salah satu mutan kopet yang masih tersisa. Doc pun bertarung sengit dengan mutan kopet itu. Namun karena sudah kelelahan, Doc dapat dikalahkan dengan mudah. Mutan kopet itu pun meminta bayi Doc kepada Ruby, mutan kopet yang baik hati itu. Namun Ruby memberikan perlawanan balik, dan Doc pun mendapatkan kekuatannya kembali dan menembak mutan kopet itu dengan menggunakan shotgun FF tanpa skin miliknya. Mutan kopet itu pun akhirnya tumbang setelah 2 kali terkena tembakan shotgun milik Doc. Doc pun minta bayinya kepada Ruby, dan Ruby menyerahkannya kepada Doc. Doc begitu bahagia setelah bisa bertemu kembali dengan putrinya. Namun mutan kopet itu ternyata belum mati. Dia masih berusaha menembak Doc, tetapi Ruby datang untuk menyelamatkan Doc bersama putrinya dan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang bersama dengan mutan kopet itu. Tempat lain, setelah berhasil merencanakan aksinya, Bobby dan Brenda pun menemui mutan kopet itu yang ternyata masih hidup walau dalam kondisi yang sekarat. Brenda yang begitu dendam pada mutan kopet itu langsung menghabisi mutan kopet itu menggunakan kampak milik mutan kopet itu. Dan kopet itu pun akhirnya tewas, dan film pun berakhir setelah Brenda dan Bobby bertemu kembali dengan Doc.